Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover Manga One Punch Man chapter 201 ini, terdapat gambar Saitama sedang berdiri di tiang listrik sambil mengamati sesuatu. Apakah Saitama sekarang menjadi petugas PLN? Dikarenakan judul chapter kali ini adalah lampu padam. Di awal scene kita diperlihatkan member Teninto babak belur setelah dibogem oleh Blast. Meskipun sudah terkapar, mereka masih bisa memberi ancaman terhadap Blast yang telah mengalahkan mereka. Bahkan, jika kau mengalahkan kami, tidak ada tempat lagi untukmu melarikan diri. Blast, sejak kau memberinya luka serius 15 tahun yang lalu, pria itu menjalani prosedur peningkatan fisik lanjutan dan kini telah bangkit kembali. Ninja yang paling hebat, ninja di atas semua ninja, pernah berada di puncak dunia pembunuhan, diam-diam menguasai dari bayang-bayang. Jumlah nyawa yang diambilnya mencapai 6 digit. Bahkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah pun tewas di tangannya. Saat ini, dia pasti sedang berada di markasmu menunggu kami membawa kepala kalian, kata Force dengan tatapan jahatnya. Mendengar hal itu, Sonic, Flash, dan Blast tetap santuy cuy, dan mereka menyilahkan membawa kepalanya jika mampu. Meskipun begitu, Teninto tetap banyak ngomong dengan mengatakan, lebih baik mati di tangan mereka daripada mati di tangan Void. Namun perkataan itu diabaikan begitu saja. Tak berselang lama, Blast punya ide sob. Ya kepikiran untuk membawa semua yang ada di sana untuk teleport ke markas Sonic. Jadi Teninto tak perlu repot-repot membawa kepalanya ke Void. Setelah itu Blast membenturkan tinjunya yang menyebabkan portal terbuka. Ia langsung teleport ke tujuan sambil mengatakan, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kutunjukkan pada kalian semua. Setelah sampai tujuan, mereka dikejutkan dengan adanya Saitama duduk santuy di hadapan nyungsepnya Void. Saitama duduk di situ ya tujuannya untuk menunggu kedatangan Sonic. Melihat banyak yang datang terutama Blast, Saitama berkata, "Yo, paman, cepat kali kau sampai di sini." Blast terdiam 1000 bahasa karena telah mengetahui kekuatan Saitama. Sementara Sonic terkejut kenapa Saitama ada di markasnya. Dari sisi ninja cecunguk Teninto, mereka bertanya-tanya apa yang nyungsep pria itu. Namun tidak ada yang memperdulikan itu. Di sisi lain, Blast berkeringat dan bergumam mengenai Saitama. Wajar saja kau terkesan. Sebenarnya aku tiba di lokasi sedikit lebih awal, tapi Saitama-kun di sini datang hanya sedikit lebih dulu dariku. Karena penasaran dengan apa yang terjadi, Flash menghampiri Saitama dan bertanya apa Saitama membunuhnya. Saitama menjawab, enggak, kurasa dia belum mati kok. Saat aku tiba di tempat Sonic, dia tiba-tiba muncul dari dalam dan langsung menyerangku entah dari mana. Jadi, kupukul saja, kata Saitama sembari memperlihatkan lubang nyungsepnya si Void. Mengetahui hal itu, Sonic dan Flash berkeringat dingin saking terkejutnya. Sementara di sisi ninja cecunguk, mereka bingung dan menertawakan cerita konyol Saitama. Hahaha, kau kira kami akan percaya omong kosong seperti itu? Setelah tertawa, sekarang mereka sangat marah ke Saitama dan langsung menyerangnya. Bajingan tengik, selama kami para Teninto masih berdiri, kami tidak akan membiarkan pria itu dihina seperti ini. Dan Saitama membogem para Teninto dengan sekali pukul. Hal ini menyebabkan Teninto terkapar ke tanah. Melihat Teninto terkapar, Sonic mengejek, lampu padam untuk kalian. Kembali ke Saitama, merasa risih dengan aksi semua ninja yang ia temui, Saitama berkata sambil melirik Flashy Flash, jadi mereka ini ninja ya? Sesuai dugaanku. Karena perkataan Saitama mengandung tanda tanya, Flash bertanya, ya, tapi tunggu, maksudmu apa dengan sesuai dugaanku? Saitama menjelaskan, mereka juga tiba-tiba menyerangku entah dari mana. Flash menyanggah, jangan samakan aku dengan mereka. Namun Saitama tetap kekeh, kau benar-benar salah satu dari mereka. Mendengar perbincangan konyol ini, Blast hanya terdiam. Setelah itu giliran Sonic yang tanya ke Saitama, "Hei Saitama,
Kenapa kau bahkan ada di sini?" Saitama tak menjawabnya. Malahan ia ngedumbul merasa lebih baik kalau Blast saja yang turun tangan setelah mengetahui apa yang terjadi. Lalu kita diperlihatkan saat Blast akan pergi ke tempat Flash bersama Rover sebagai pemandu jalan. Sementara Saitama akan menunggu di tempat Sonic. Karena tak ada jawaban, Sonic di sini malah marah ke Saitama. "Bukan itu maksudku. Aku nanya ngapain lo di markas gue?" Saitama malah balik marah sambil memukul surat berkali-kali ke Sonic. "Bukannya kau yang ngirimin gue surat-surat aneh dengan alamat ini berkali-kali dan minta gue datang?" Sonic tak bisa mengelak dan membenarkan Saitama. "Oh, benar juga ya. Aku memang ngelakuin itu." Tak berselang lama Teninto sadar dan bertanya-tanya dengan tekad terakhirnya siapa si botak itu sebenarnya. Lalu Sonic memuji mereka. Kalian lumayan gigih ya." Di saat bersamaan langit mulai aneh yang membentuk seperti portal dari dunia lain. Di sini Blast nampak panik melihat portal yang mulai terlihat jelas. Setelah itu keluarlah makhluk besar dari dalam portal yang akan menghabisi semua manusia yang berada di hadapannya. Dan kenapa monster itu tiba-tiba muncul di situ? Apakah itu makhluk panggilan dari Void? Ya entahlah. Balik lagi ke topik, melihat makhluk besar itu, semua yang ada di sana sangat panik. Sampai-sampai Blast berkata, "Aku sudah terlalu jauh dari posisiku." Namun itu tak berlaku bagi Saitama. Malahan Saitama masih sempat membandingkan dengan Rover dulu. Wah, ukurannya bahkan lebih besar dari anjing dari bawah tanah itu. Menurutmu dia sedang mencari makanan? Tanya Saitama. Namun belum sempat ada yang menjawab, tiba-tiba Rover langsung menyemburkan Kamehamehanya untuk melenyapkan makhluk itu dalam sekejap. Namun makhluk itu memberi perlawanan dengan menyemburkan hal yang sama sehingga menimbulkan ledakan yang sangat besar sampai-sampai menyelimuti area tersebut. Entah bagaimana nasib Saitama ke depannya karena scene pun sudah berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Untuk revisi kali ini kita tidak diperlihatkan kemampuan Void seperti yang dulu, seperti Genjutsu tak terbatas dan juga dimensi slash. Apakah kedepannya akan diperlihatkan scan epic ini? Yo ndak tahu, wong kok tanya saya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.